Rasmus Højlund dan Manchester United saling jatuh hati. Manchester United mendamba Højlund. Højlund pun sangat senang apabila bisa terbang ke Inggris, menandatangani kontrak dengan Manchester United. Persis hubungan sepasang kekasih. Akan tetapi sebuah hubungan tidak selamanya indah. Awal bertemu memang menumbuhkan rasa cinta yang kemudian mekar saat pacaran. Namun, apa yang indah kelihatan bernoda setelah kawin. Ketidakcocokan di sana-sini mulai tampak. Begitulah hubungan Rasmus Højlund dengan Manchester United hari ini. Walaupun di plot striker, Højlund masih kesulitan untuk mencetak gol, terutama di Liga Premier Inggris. Apakah mungkin ini karena Højlund sebetulnya tidak cocok dengan Manchester United atau malah sebaliknya? Manchester United butuh striker, begitu teriakan para penggemar ketika musim baru hendak dimulai. Manchester City saja punya Erling Haaland, Liverpool punya Darwin Núñez. Masa Manchester United tidak punya striker? Nyatanya seperti itulah yang juga ada di benak Erik ten Hag. Dalam skema ten Hag, kebutuhan akan striker utama tidak bisa diganggu-gugat. Mantan pelatih Ajax itu memberikan banyak opsi ke manajemen, tapi satu yang paling serius didekati adalah Rasmus Højlund, pemain Atalanta yang entah bagaimana menggiurkan ten Hag. Untuk mendapatkan jasa sang striker, ten Hag bahkan sampai menghubunginya secara pribadi. Hasutan ten Hag meluluhkan Højlund. Keinginan untuk gabung Manchester United pun terbit dari lubuk hati Højlund. Negosiasi pun mulai berjalan. Namun sebagaimana klub kecil lainnya, Atalanta tidak mau bintangnya itu lepas begitu saja. Setidaknya harus ada keuntungan tinggi yang masuk. Sempat terjadi tarik ulur, terutama soal harga, tapi kegagalan merekrut pemain seperti Harry Kane memaksa MU untuk serius mengejar tanda tangan Højlund. Alhasil, bandrol 72 juta pound sterling dikeluarkan untuk memastikan Højlund tiba di Old Trafford. Rinciannya, Manchester United akan membayar 64 juta pound sterling di awal, sedangkan sisanya berupa bonus. Demikian yang dilaporkan Sky Sports. Rasmus Højlund tiba di Old Trafford beberapa hari sebelum sepak mula Liga Inggris. Ia mengurus tetek bengek yang berkaitan dengan transfer. Højlund juga menjalani tes medis di Manchester United. Namun, ini dia masalahnya. Manchester United mendapat kabar buruk karena dari hasil tes medis, Højlund tidak benar-benar dalam kondisi fit. Setan Merah tidak bisa memakainya langsung. Setibanya di Manchester United, Højlund masih mengalami cedera ringan yang didapat saat sesi latihan pramusim bersama Atalanta. Menurut berbagai keterangan, Højlund mengalami masalah di sekitar pahanya atau gangguan aduktor. Gejala cedera itu ternyata sudah mulai ditunjukkan saat Højlund menjalani musim terakhirnya bersama Ladea. Entah pertanda atau bagaimana, tidak bisa langsung bermain untuk Manchester United bisa jadi membuatnya terlambat beradaptasi. Mantan pemain Sturm Graz itu memulai debutnya saat Premier League memasuki pekan keempat. Højlund turun di babak kedua menggantikan Anthony Martial kala Manchester United digilas Arsenal 3-1. Højlund hanya bermain 23 menit dan jumlah sentuhannya tak sampai 10 laga itu. Jumlah tendangannya bahkan hanya 1. Pertanda bapuk, terburu-buru mengatakan demikian hanya dari 1 laga. Tapi kalau bicara konteks sekarang mungkin tidak sepenuhnya keliru bilang begitu. Sudah 6 laga Højlund bermain di Liga Inggris hingga pekan ke-9, tapi tidak ada satupun gol yang diciptakan olehnya. Ini berbanding terbalik saat Højlund menjalani debutnya di Serie A. Hanya butuh 5 laga awal di Serie A, Højlund sudah bisa mencetak gol debutnya di kompetisi tersebut, yaitu saat Atalanta bermain imbang kontra Spezia pada 4 Januari 2023 lalu. Menariknya, itu dilakukan Højlund sebagai pemain pengganti yang masuk di babak kedua. Di laga berikutnya menghadapi Bologna, Højlund juga mencetak 1 gol. Dengan kata lain, dalam 6 laga debutnya di Serie A, Højlund telah mengantongi 2 gol, jauh lebih baik dari 6 laga yang dilakoni Højlund di Liga Inggris. Apakah Højlund sungguh-sungguh mandul? Sulit menjawabnya karena Højlund sudah mencetak 3 gol di Liga Champions. Kau bisa ya, Højlund bisa mencetak gol di Liga Champions, sedangkan di Liga Inggris tidak. Pemain Denmark itu masih berusaha keras untuk mencetak gol debutnya di Liga Inggris, meski dengan tertatih-tatih. Di saat Højlund belum mencetak gol debutnya di Liga Inggris, gol-gol MU justru datang dari pemain tak terduga. Siapa bakal mengira hingga pekan ke-9 justru pencetak gol terbanyak setan merah di Liga Inggris adalah Scott McTominay. Selain McTominay, pemain seperti Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, bahkan Eriksen dan Hannibal sudah mencetak 1 gol.
Striker MU hanya Marcus Rashford yang sudah mencetak gol di Liga Inggris. Itu pun cuma sebiji. Apa yang salah dari lini serang Manchester United? Kemana perginya Rasmus Højlund? Pengamat sepak bola sekaligus legenda Newcastle United Alan Shearer berbicara di BBC Match of Day. Seperti dikutip Mirror, bahwa penyerang MU harus lebih aktif menciptakan peluang. Dengan hadirnya Højlund sebagai predator nomor 9 seharusnya bukan perkara rumit untuk mewujudkannya. Lagi pula, Højlund bukan tipe striker yang mau enaknya saja. Ia tidak menunggu di sepertiga akhir saja. Tapi Højlund adalah striker dengan mobilitas yang tinggi. Lihat betapa ia bekerja keras saat diturunkan. Sejauh ini menurut FBref, walau baru bermain 6 kali di Liga Inggris, tapi Højlund mengemas 122 sentuhan. Tidak hanya itu, atribut dribble Højlund juga menawan. Di Footy Stats, hampir semua statistik Højlund yang berkaitan dengan dribble hijau. Sejauh ini Højlund melakukan 9 kali percobaan dribble dengan 5 diantaranya sukses. Jika di rata-rata Højlund melakukan 1,93 dribble per 90 menit. Masalahnya, Højlund jarang mendapat suplai bola. Koneksinya dengan Rashford juga masih buruk. Mantan pemain Aston Villa, Darren Bent, dikutip Optus mengatakan Højlund dan Rashford belum bisa menemukan kekuatannya di lini depan. Saat Rashford menguasai bola, Højlund tidak tahu apakah harus masuk ke kotak penalti atau berlari. Ada kalanya dia terlalu rakus. Andai kedua pemain ini memiliki hubungan yang bagus, saya pikir mereka akan menjadi lebih baik. Manchester United kekurangan kreativitas di lini tengah. Menurut Alan Shearer, Ten Hag harus mengarahkan pemainnya untuk lebih banyak mengolah bola dan mengoper. Højlund yang ditaruh di lini depan sebagai penyerang tunggal mesti disuplai dengan 3 pemain di belakangnya, Bruno Fernandes, Rashford, Anthony, maupun Garnacho. Sayangnya sejauh ini walaupun memiliki Højlund, Manchester United masih bermain seolah tidak memiliki striker murni. Para pemain Manchester United di atas lapangan atau secara taktikal tidak menganggap keberadaan Højlund. Legenda timnas Belanda Ruud Gullit juga membaca gejala tersebut. Dilansir Mirror, Gullit melihat bahwa para pemain MU tidak memberikan bola ke Højlund, terutama saat fase menyerang. Gullit juga menilai hal itulah yang membuat Højlund frustasi. Jika ia bisa mencetak gol, maka dia akan mendapat kepercayaan diri. Pemain lain pun akan mencarinya. Gullit membandingkan Højlund dengan Marco van Basten. Menurutnya Van Basten bisa sering cetak gol karena didukung oleh umpan-umpan darinya. Karena Gullit sedikit pun tidak pernah ragu menyuplai bola ke Van Basten. Nah, hal itulah yang semestinya ditiru oleh para pemain MU. Karena jika melihat permainannya di Atalanta, Højlund juga sering dibantu oleh pemain lain seperti Jeremia Boga. Akhirul kalam, layaknya hubungan pasutri, seiring waktu ketidakcocokan pasti muncul. Tapi bagaimana mengolah ketidakcocokan, itu yang terpenting. Karena dari sana nasib sebuah hubungan ditimbang-timbang. Apakah akan langgeng atau bercerai di tengah jalan.